Mantra penumbalan yang sudah Sugeng bacakan pada 2 kotak makanan itu akhirnya sampai juga ke tangan Pak Rahmat dan Bu Ijah. Tanpa rasa curiga, Bu Ijah pun menerima pemberian dari menantunya itu sambil tersenyum. "Terima kasih ya Sugeng," ucap Bu Ijah. Namun jauh berbeda dengan reaksi Pak Rahmat, pria parubaya itu tampak menatap Sugeng dengan sinis. Dalam pikirannya masih jelas teringat bagaimana menantunya itu menyakiti perasaan Sulastri, anak perempuannya satu-satunya. "Sejak kapan kamu datang? Kenapa Sulastri tidak kasih tahu kalau kamu mau tinggal di sini beberapa hari?" tanya Pak Rahmat ketus. "Saya cuma mau berniat minta maaf, Pak. Selain itu, saya juga rindu kepada anak dan istri saya," jawab Sugeng. Ia tetap berusaha tenang, walaupun sedikit merasa dongkol. Sementara itu, Sulastri yang sedari tadi sibuk mengurusi Nia anak keduanya, kemudian menghampiri Sugeng dan kedua orang tuanya di ruang tengah. "Pak, Bu, sebaiknya Bapak dan Ibu cicipi oleh-oleh dari Mas Sugeng dulu ya. Dia sudah jauh-jauh datang dari luar kota untuk meminta maaf kepada kita," kata Sulastri. Wanita itu tentu saja tidak mengetahui hal buruk apa yang akan terjadi setelah ini. Sugeng nampak tersenyum lebar, sedangkan Pak Rahmat yang sejak awal memiliki feeling buruk, akhirnya mau tidak mau mengikuti permintaan Sulastri. Selanjutnya, Sugeng hanya tinggal menunggu mantra penumbalan itu bekerja. Maka 2 tumbal, sekaligus yang diminta oleh Nyai Kunti, akan bisa segera ia selesaikan hari itu juga. "Setelah ini, aku mau ngajak kamu dan Nia jalan-jalan. Aku mau menebus kesalahanku yang tidak pernah punya waktu untuk kalian lagi," ucap Sugeng pada Sulastri kemudian. Sulastri pun tersenyum sambil mengangguk. Wanita itu benar-benar lugu, padahal niat Sugeng sebenarnya mengajak ia dan anaknya pergi hanya agar mereka tidak menyaksikan secara langsung bagaimana Pak Rahmat dan Bu Ijah mati secara mengenaskan. "Aku siap-siap dulu ya. Nia juga pasti seneng banget kalau tahu hari ini ayahnya ngajak jalan-jalan," ujar Sulastri beberapa menit berikutnya setelah berpamitan kepada kedua orang tuanya. Sambil menggandeng tangan Nia Sulastri, lalu menghampiri Sugeng yang sudah bersiap di dalam mobil. "Ayah, hari ini kita mau kemana?" tanya Nia. Untuk pertama kalinya, Sulastri melihat anak bungsunya yang berusia 2 tahun itu tersenyum lebar lagi. "Kita mau liburan, sayang," sahut Sugeng. Segera setelah itu ketiganya pergi meninggalkan kediaman orang tua Sulastri. Tidak ada hal yang aneh seharian itu, sampai ketika pada malam harinya, terdengar suara gedoran pintu yang keras persis seperti seseorang yang sedang murka. "Siapa itu ya, Pak? Kok malam-malam begini gedor-gedor pintu?" tanya Bu Ijah khawatir. Pak Rahmat yang dari tadi memang sudah memiliki perasaan tidak enak segera mengambil balok kayu besar. "Bisa jadi ada orang yang niat jahat ke kita," cetus Pak Rahmat. Keduanya lalu bersiaga. Sampai kemudian, sesuatu yang gaib tiba-tiba menyerang mereka dengan brutal.